Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPPK Universitas Sultan Agung Tirtayasa oleh Hayati Nufus SPDSD. Lokasi yang digunakan yaitu SD Negeri Gondrong 3 Kota Tangerang, Provinsi Banten, lingkup sekolah dasar. Waktu pelaksanaan PPL Aksi 2, pertemuan ke-1, hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, dan pertemuan kedua hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023. Tujuan yang ini capai yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 1 pada pembelajaran tematik. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu guru belum memberikan pembelajaran inovatif, banyak peserta didik yang belum mencapai KKM, pembelajaran hanya berpusat pada guru, belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam pembelajaran. Praktik pembelajaran ini penting dibagikan. Diharapkan praktik ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru lain, dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik, dan dapat menjadikan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Yang menjadi peran tanggung jawab saya sebagai guru dalam praktek ini adalah sebagai guru memiliki tanggung jawab terhadap proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, tantangan saya sebagai guru yaitu memilih metode dan model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik sehingga bisa meningkatkan aktivitas belajar. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini yaitu memilih metode dan model pembelajaran yang variatif, mempersiapkan media yang dibutuhkan seperti LKPD, PPT dengan media Canva untuk presentasi, video yang mendukung dalam pembelajaran. Selain itu, mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, serta mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Membutuhkan kerjasama antara peserta didik dan teman sejawat yang membantu pada saat proses pengambilan video. Guru juga harus memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas dengan baik. Strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan feedback, penggunaan model pembelajaran project-based learning, dan metode pembelajaran diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik juga sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, yaitu
menggunakan video pembelajaran PPT dengan desain Canva yang menarik, diselingi ice breaking dengan permainan wall. Tidak lupa juga dengan menyusun bahan ajar LKPD dan menyiapkan media pembelajaran. Bagaimana prosesnya? Proses yang dilakukan untuk pelaksanaan PPL Aksi 2 ini yaitu dengan menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari menyiapkan RPT, menyusun bahan ajar, membuat media pembelajaran, LKPD yang didesain menggunakan aplikasi Canva yang menarik untuk peserta didik, serta menyusun kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Yang terlibat pada PPL Aksi 2 ini yaitu peserta didik sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitator, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL Aksi 2, kepala sekolah yang mendukung kegiatan PPL Aksi 2, dan rekan sejawat yang membantu pelaksananya kegiatan ini. Sumber daya atau materi yang diperlukan adalah guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang desain proses pembelajaran di sekolah. Hal lain yang juga perlu dipersiapkan mulai dari sarana yang digunakan seperti proyektor, speaker, laptop, jaringan internet. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran, hampir 100% semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan RPT. Penggunaan model pembelajaran inovatif, project-based learning berpusat pada peserta didik, dan penggunaan workflow dapat membantu dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penerapan feedback dalam penggunaan media yang tepat sangat membantu pemahaman terhadap materi pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran 90,3% peserta didik mencapai nilai di atas KKM. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Motivasi belajar peserta didik meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Bagaimana respon yang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon peserta didik sangat senang dan antusias dari awal hingga akhir pembelajaran. Respon peserta didik juga terlihat pada saat refleksi pembelajaran. Respon rekan sejawat positif, mereka ingin belajar membuat LKPD dengan menggunakan Canva karena bentuknya yang sangat menarik. Faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran ini yaitu kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran, kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran, kemampuan guru dalam memilih media pembelajaran, kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, serta dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu pelaksananya kegiatan PPL ini. Pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses dan kegiatan yang dilakukan guru adalah seyogianya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, media untuk menyusun rencana pembelajaran, serta melakukan refleksi evaluasi diri sehingga dapat melanjutkan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pemaparan laporan terkait best practice yang telah saya lakukan.